Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar masih di tema 4, subtema 3, keluarga besarku. Nah, kita ulangi dahulu. Dalam keluarga itu ada keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, kemudian kalau keluarga besar itu terdiri dari keluarga inti dan keluarga kerabat. Siapa saja? Ya, ayah, ibu, anak. Nanti terdapat juga kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Nah, berikutnya anak-anak nanti akan belajar wawancara. Nah, wawancara itu bertanya pada seseorang untuk mendapatkan informasi. Benny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Benny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Nah, contohnya ini, Benny itu ke rumah nenek dan bertanya kepada kakek. Nah, berarti Benny melakukan wawancara dengan kakek. Apa saja yang ditanyakan Benny? Nah, yang ditanyakan Benny misalkan, siapakah nama anak kakek? Nah, siapakah nama anak kakek? Nah, yang disebutkan berarti nanti paman ataupun bibi dari Benny. Nah, setelah itu Benny juga bertanya, misalkan pamannya salah satunya bernama Rudi. Paman Rudi. Nah, paman Rudi. Nah, kemudian Benny bertanya kepada kakek, apa pekerjaan paman Rudi, kakek? Nah, kakek menjawab pekerjaannya. Nah, paman Rudi pekerjaannya petani. Nah, ini hasil wawancara Benny yang pertama. Benny bertanya siapa nama anak dari kakek. Nah, salah satunya paman Rudi. Terus Benny bertanya, paman Rudi pekerjaannya apa, kakek? Petani. Gitu. Kemudian Rudi bertanya lagi, misalkan, siapa nama cucu kakek selain Benny? Nah, misalkan Siti. Nah, Siti ini nama cucu kakek yang lain. Apa pekerjaan Siti, kakek? Nah, kakek menjawab, Siti belum bekerja, Benny. Nah, Siti masih sekolah. Siti masih kelas 6. Jadi Siti masih sekolah kelas 6 SD. Nah, ini hasil wawancara Benny yang kedua. Benny bertanya salah satu cucu kakek dan apa pekerjaannya. Nah, ternyata belum bekerja tapi masih sekolah kelas 6 SD. Nah, anak-anak nanti juga seperti itu. Silakan melakukan wawancara dengan anggota keluarga yang lain, bisa kakek, nenek, paman, bibi, ataupun yang lain, dan juga menanyakan pekerjaannya. Ini, mari kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama. Pilihannya ada ayah, paman, sepupu, kakek, dan bibi. Nomor 1. Ini adalah Bapak Rahmat, titik-titik saya. Nah, Bapak Rahmat itu ayah saya. Ini keluarga Udin ya. Bapak Rahmat, ayah saya. Titik-titik seorang guru. Nah, ini saudara ayah, siapa? Paman saya. Seorang guru. Nah, guru ini juga pekerjaan. Nah, paman saya seorang guru. Titik-titik saya bernama Dita. Ini ayah sudah dipakai, terus paman sudah. Nah, yang belum ini sepupu saya. Sepupu. Nah, sepupu itu anak paman bernama Dita. Titik-titik saya bernama Aisyah. Nah,
titik-titik saya. Bibi saya bernama Aisyah. Titik-titik saya bernama Jamal, kakek. Nah, mengapa ini tadi kita kerjakan bersama? Nah, ini untuk menunjukkan kepada anak-anak kalau silsilah keluarga itu sangat penting. Apa tadi? Silsilah keluarga itu sangat penting. Nah, anak-anak harus tahu siapa kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, dan sepupunya. Itu harus hafal. Nah, silsilah keluarga harus hafal karena penting. Berikutnya kita akan belajar mengukur benda dengan satuan tidak baku. Kalau kemarin menggunakan jengkal ya, sudah dipraktekkan dan bagus, sudah bisa. Nah, sekarang kita menggunakan ini, batang korek api. Nah, korek api itu ada yang berupa kayu dan di sini ada pemercik api dan pembuat api. Nah, ini namanya batang korek api. Di sini batang, di sini pendol koreknya. Kita akan mengukur menggunakan itu. Nah, kalau tidak ada batang ya anak-anak nanti cari saja lidi terus dipotong, jangan terlalu panjang, seperti ini juga boleh. Jengkal dengan batang korek api itu mengukur dengan satuan tidak baku. Nah, ukurannya bisa berubah-ubah. Nah, kadang lebih, kadang kurang, kadang juga pas. Itu kelemahan dari mengukur dengan satuan tidak baku, dengan alat tidak baku, yaitu menggunakan jengkal ataupun batang korek api atau depa dan yang lainnya. Ambil pensil, kita ukur menggunakan batang korek api. Caranya ada berbagai cara. Nah, di sini ada dua cara yang Pak Guru tunjukkan. Yang pertama, mengukur dengan mengurutkan batang korek apinya dan menghitung jumlahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 korek api, 5 korek api, 5 batang korek api. Ini cara mengukur yang pertama. Kalau korek apinya batangnya cuma 1, bisa digunakan berkali-kali, misalkan seperti ini. Ini 1, selanjutkan berikutnya 2, lanjutkan 3, 4, 5, sama ada 5 korek api. Anak-anak nanti silakan cari benda di sekitar rumah yang tidak terlalu panjang, terus ukur dengan batang korek api, ataupun kalau tidak ada berarti batang lidi yang tidak terlalu panjang, yang panjangnya kira-kira sama dengan batang korek api. Nanti tuliskan 5 benda, kemudian ukurannya berapa. Nah, itu sebagai tugas 1. Untuk tugas kedua, lakukan wawancara dengan anggota keluarga dan tanyakan pekerjaannya. Nah, di sini yang lakukan wawancara dengan paman, nanti tuliskan siapa nama paman dan pekerjaannya. Misalkan paman saya bernama Rudi, pekerjaannya petani. Nah, ataupun yang lain. Nah, untuk wawancara silahkan nanti melakukan wawancara dengan 2 orang, paman dan bibi boleh, paman dan kakek juga boleh. Tanyakan namanya, kemudian pekerjaannya apa. Nah, silahkan dikerjakan 2 tugas untuk hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.